Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Tiny Part 7. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Tiny. Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Tiny yang memperhatikan Drag F di depannya. Dan di sana ia berpikir tentang cara mengalahkan F yang ada di hadapan dirinya tersebut. Bahkan sekarang terlihat jika F itu bisa menggunakan mana dan mengeluarkan kekuatan api. Tiny berpikir bahwa sekarang dirinya merasa menyesal karena dulu tidak mendengarkan seseorang tentang kekuatan mana yang sebenarnya. Tiny sendiri saat ini berpikir bahwa sekarang ia dan timnya punya 12 kesatria yang berada pada level 3. Dan juga ada satu orang kesatria yang sudah mencapai level 4. Ia berpikir bahwa kekuatan seorang Meg dan para kesatria itu bisa dibilang setara. Dan untuk mengalahkan satu orang yang tingkatannya lebih tinggi, maka seseorang butuh 5 orang yang tingkatannya lebih rendah. Dengan kata lain, Tiny yang masih berada di tingkat 2 butuh 100 versi dirinya agar bisa mengalahkan Drag F yang ada di hadapannya. Sambil memperhatikan Drag F tersebut, Tiny berpikir bahwa sekarang ia harus menggunakan serangan kejutan agar bisa menang. Terlihat Tiny pun mulai menjalankan rencananya dengan menyuruh Lunar untuk pindah ke Vivian. Vivian sendiri saat ini terlihat sedang menggendong Lunar, dan ketika melihat hal itu, si Drag F pun langsung berkata bahwa Lunar ini terlihat sangat lucu. Ketika mendengarnya, Tiny pun langsung menawarkan agar si Drag F memegang Lunar juga. Terlihat Lunar pun sekarang akan dipegang oleh Tante Drag F. Tapi tiba-tiba para penjaga pun langsung terkejut dengan apa yang terjadi. Terlihat si Drag F menggunakan kekuatannya, karena sekarang Tiny dan Lunar langsung mengeluarkan kekuatan penuh untuk menyerangnya. Drag F itu langsung kesakitan karena ia terkena serangan telak dari Tiny dan Lunar. Tak cukup sampai di sana, terlihat sekarang tubuhnya pun mulai mengeluarkan darah karena terkena sebuah serangan dari pedang. Terlihat itu adalah serangan dari Vivian yang menyerang tepat di tubuh si Drag F. Para penjaga di sana langsung terkejut karena mereka tidak menyangka jika F itu adalah seorang Dark Mage yang keji. Si Drag F sendiri di sana langsung terlihat kesakitan sekaligus kesal dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. Di sana Drag F itu langsung bertanya sejak kapan mereka tahu bahwa dirinya adalah Dark Mage. Valentia sendiri di sana menatap tajam dan ia langsung berpikir bahwa dirinya tidak sia-sia percaya pada Tiny sang bocil kematian. Di sana Valentia ingat bahwa Tiny memberitahu tentang Drag F itu menggunakan Lunar. Awalnya Valentia terkejut karena ia masih ragu dengan apa yang diberitahu oleh Tiny. Namun di sana Tiny menatap tajam karena ia tahu jika nanti dibiarkan maka akan menjadi masalah besar. Tiny di sana memberitahu bahwa mereka harus melakukan serangan mendadak agar bisa menang. Valentia sendiri di sana semakin terkejut karena bahkan Tiny rela bertanggung jawab dengan nyawanya jika perkataannya itu salah. Valentia pun langsung menatap tajam karena ia mencoba percaya pada Tiny. Sedangkan Lunar di sana terlihat sedang mendekat ke Vivian. Dan di sana Vivian pun langsung terkejut dengan rencana yang diberitahukan oleh Lunar. Terlihat sekarang Vivian dan Tiny berhasil melancarkan serangan kejutan pada si Drag F dengan cukup keras hingga membuat si Drag F itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun dengan cepat Drag F itu pun langsung mundur ke belakang. Vivian dan Tiny di sana merasa jengkel karena tadi mereka gagal menyerang jantung dari Drag F tersebut. Drag F yang kesal terlihat langsung menatap tajam sambil mengeluarkan skill shield untuk melindungi dirinya. Ketika melihat hal itu, Vivian pun langsung berteriak dan ia berkata agar sekarang para kesatria menyerang Drag F yang kesakitan. Dengan cepat para kesatria pun langsung berlari dan mereka langsung bersiap untuk menyerang Drag F yang ada di hadapannya. Tiny langsung melompat dan di sana ia langsung menyerang kembali Drag F yang sedang kesakitan itu. Namun sayang, di sana Tiny terpental karena shield dari Drag F tadi sangatlah kuat hingga sulit ditembus. Sedangkan di sisi lain terlihat ada Vivian yang bersiap dengan pedang untuk menyerang Drag F yang ada di hadapannya. Si Drag F merasa kesal dan sambil mengeluarkan kekuatannya ia berkata bahwa berani sekali para manusia yang seperti serangga itu menyerang dirinya. Vivian dan para kesatrianya pun langsung kesakitan ketika mereka terkena serangan kuat dari Drag F.
Drag F sendiri di sana merasa kesal dan di sana ia juga bingung mengapa Valentia dan yang lainnya bisa mengetahui tentang jati diri milik si Drag F itu. Tiny yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa semua orang bisa tahu karena si Drag F ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Di sana Drag F-nya pun langsung kesal karena ia berpikir jika ini semua pasti adalah ulah Tiny. Dengan cepat Drag F tersebut langsung mengumpulkan kekuatannya karena ia sedang kesal pada Tiny. Tiny langsung terkejut ketika melihat yang dilakukan oleh si Drag F itu. Sedangkan Drag F-nya di sana mengumpulkan bola kekuatan. Bola kekuatan itu pun langsung meledak dan menciptakan sebuah ledakan besar di hadapan Tiny yang sedang bersama para kesatria. Terlihat sekarang kekuatan besar tadi diarahkan pada Tiny yang dianggap menyebalkan oleh si Drag F. Ketika melihatnya, Tiny pun langsung menyilangkan tangannya. Dan ketika serangan mengenainya, Tiny pun langsung menggunakan skill Iron God Armor untuk menahan serangan kuat dari si Drag F tersebut. Walaupun God Iron Armor Tiny hancur, di sana beruntung ia bisa selamat. Ia terpukul jauh karena serangan barusan, namun dengan cepat ia langsung bangkit kembali dan ia berkata bahwa sekarang ia sudah menjadi lebih kuat. Sedangkan Vivian sendiri di sana mengatakan jika perisai dari si Drag F sudah melemah, jadi semua orang bisa menyerangnya. Ketika para kesatria maju, si Drag F pun langsung berkata bahwa mereka semua hanya segerombolan sampah yang bisa ia singkirkan dengan mudah. Tiny langsung naik pada punggung Lunar dan ia langsung bersiap untuk melakukan sesuatu. Dengan cepat di sana ia langsung menyuruh Lunar Wolf untuk menyerang ke arah Drag F yang sedang sibuk bertarung. Tiny menyerang kembali, namun sayang serangannya hanya menyebabkan retakan pada shield milik si Drag F. Drag F itu merasa kesal dengan hal tersebut. Dan bahkan sekarang ia semakin terkejut karena Vivian dan para prajurit lainnya bersiap untuk menyerang dirinya. Ketika melihat hal itu, Drag F-nya pun langsung menghindar dan terbang ke atas mereka. Sambil merasakan rasa sakit di tubuhnya, ia berkata bahwa sekarang keadaan menjadi kacau hanya karena kematian satu orang. Dengan mata tajamnya di sana ia pun mengatakan bahwa sekarang dirinya akan membunuh mereka semua. Ketika mendengar hal itu, Tiny dan Vivian langsung datang dan mereka berkata jika omongan si Drag F ini tidak akan bisa menjadi kenyataan. Vivian menyerang dengan cepat dan si Drag F di sana langsung menahannya. Drag F itu kesal dan ia mengatakan bahwa Vivian ini adalah jalang yang menyebalkan. Tak cukup sampai di sana, terlihat sekarang di atasnya ada Tiny sang bocah kematian yang bersiap untuk menghantam Drag F tersebut. Tiny pun langsung menghantam si Drag F itu dengan kencang hingga ia terpukul jauh. Terlihat serangannya berhasil dan membuat si Drag F terpental hingga menyebabkan ledakan kuat. Namun ternyata Drag F itu masih hidup sehingga para kesatria langsung berlari dan bersiap untuk menyerangnya. Drag F-nya semakin kesal. Ia berkata bahwa berani sekali para bajingan ini akan menyerang dirinya. Tiny dan Vivian mulai berkeringat dingin karena ternyata Drag F itu masih baik-baik saja walau sudah terkena banyak serangan. Sambil bersiap dengan tangannya, di sana si Drag F pun berkata bahwa sekarang ia mengakui kekalahannya. Ia pun meletakkan tangannya di tanah dan di sana langsung tercipta sebuah kekuatan besar yang menyerang secara acak di area yang cukup luas. Valentia di sana terkejut karena ternyata salah satu serangan itu akan mengenai dirinya. Valentia kaget dan di sana ia ketakutan ketika melihat serangan dari si Drag F itu. Namun tiba-tiba Vivian datang dan di sana ia langsung menangkis serangan kuat dari si Drag F tersebut. Sambil bersiap dengan senjatanya, di sana Vivian berkata agar sekarang semuanya bersiap dengan formasi bertahan. Tapi tiba-tiba Vivian pun terkejut dengan apa yang dirinya lihat pada saat ini. Terlihat di atas dirinya ada seseorang yang bergerak menuju pada Drag F-nya. Dan ternyata itu adalah Tiny, yang dimana ia menembus ketahanan dari Drag F itu menggunakan Iron Body yang dirinya miliki. Vivian yang melihat hal itu langsung terkejut sekaligus takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tiny. Tapi pada akhirnya mereka berdua pun langsung bersiap, karena sekarang mereka akan menyerang bersamaan ketika waktunya telah pas. Tiny dan Vivian pun langsung bergerak, dan di sana mereka berdua langsung menyerang pada si Drag F yang sedang dilindungi oleh shieldnya. Tiny langsung tersenyum ketika ia berhasil menghancurkan shield milik si Drag F. Namun tiba-tiba di sana terjadi ledakan kuat hingga membuat Tiny terpental cukup jauh ke belakang. Vivian pun ikut terpental, namun Tiny di sana langsung dibantu oleh Lunar ketika dirinya terkena ledakan dari si Drag F tadi. Terlihat Tiny langsung mengeluarkan darah dari mulutnya, tapi meski begitu ia tetap memperhatikan keadaan sekarang. Di hadapan Tiny saat ini ada si Drag F yang kesakitan karena dari tadi ia selalu terkena serangan terus-menerus dari Tiny dan yang lainnya.
Tiny tak berhenti dan sambil menunggangi Lunar di sana ia berkata bahwa dirinya harus beraksi lebih keras agar si Dark F tersebut bisa tumbang dan mati. Tiny menyerang bersama Lunar dan ia berkata bahwa sekarang dirinya harus menyerang Dark F itu setidaknya sekali lagi. Vivian pun memikirkan hal yang sama. Di sana ia berlari dan ia langsung bersiap untuk mengalahkan Dark F tingkat 5 tersebut. Si Dark F kesal dan di sana ia berkata bahwa manusia yang sekarang ada di hadapannya adalah manusia yang busuk. Terlihat ia pun berteriak kencang sambil mengeluarkan kekuatannya hingga membuat semua orang yang mendekat langsung terpental. Vivian sendiri di sana terkejut karena ternyata kekuatan dari si Dark F masih sangat besar. Namun tiba-tiba ia pun kaget ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Terlihat di hadapannya sekarang ada Tiny yang menerobos kekuatan si Dark F menggunakan kekuatan Iron Body seperti sebelumnya. Tiny terus bergerak maju. Ia berkata bahwa sedikit lagi dirinya pasti bisa mengalahkan Dark F tersebut. Tiny pun langsung berteriak kencang karena sekarang ia sudah bersiap dengan senjatanya agar bisa menghantam wajah si Dark F yang ada di hadapannya. Terlihat Tiny berhasil menyerangnya, namun sayang ternyata Dark F itu berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh Tiny. Ketika melihat hal itu, Vivian pun berkata agar sekarang para kesatria menghabisi si Dark F yang sudah kesakitan. Namun tiba-tiba di sana muncul sebuah asap besar yang membuat para kesatria terkejut dengan apa yang terjadi. Tiny di sana kesal sekaligus bingung. Ia bertanya mengapa sekarang si Dark F itu malah bersiap kabur. Ketika melihat Dark F kabur, para kesatria pun langsung mengatakan bahwa sekarang mereka harus mengejar dan membunuhnya. Tapi Dark F itu malah tersenyum mengerikan dan di sana ia berkata bahwa dirinya akan melakukan sesuatu demi keinginan dari orang yang ia percayai. Terlihat sekarang ia mengeluarkan kekuatan mengerikan dan di sana ia langsung mengumpulkan banyak tenaga dalam tubuhnya. Tiny yang melihatnya langsung kaget karena ia tahu jika serangan itu adalah serangan terakhir dari seorang pengikut iblis. Di sana terlihat jika sekarang si Dark F akan mengeluarkan Fire Sacrifice yang dimana ia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menciptakan sebuah ledakan api yang sangat mengerikan. Sambil bersiap mengeluarkan kekuatannya, ia pun berkata agar sekarang semua orang yang ada di hadapannya bisa terbakar sampai musnah. Para kesatria langsung terkejut dan di sana mereka semua pun langsung berusaha menahan serangan api yang mengarah pada mereka. Tiny sendiri langsung kabur bersama Lunar yang sedang ia tunggangi. Di sana ia berpikir bahwa sekarang para kesatria tidak bisa bergerak lagi. Jadi sekarang ia butuh serangan pamungkas yang bisa membunuh Dark F-nya. Tiny di sana langsung berkata bahwa sekarang dirinya sudah memberi banyak waktu. Jadi sekarang adalah waktunya Valentia menyerang. Terlihat sekarang Valentia mengumpulkan kekuatannya sambil dilindungi oleh Vivian yang ada di hadapan dirinya. Valentia pun langsung mengarahkan tangannya karena sekarang ia bersiap untuk menyerang menggunakan kekuatan Divine Power yang dirinya miliki. Dijelaskan bahwa kekuatan Divine Power adalah kekuatan yang tercipta untuk mengalahkan kejahatan. Dan orang-orang yang terlahir dengan kekuatan ini akan dipanggil sebagai seorang knight atau saints yang biasa melindungi kerajaan. Dan sekarang Valentia sedang mengeluarkan kekuatannya, yang dimana itu adalah kekuatan Divine Power atau Cleric yang bisa mengalahkan kejahatan. Terlihat kekuatan Valentia langsung bergerak dan mengarah pada si Dark F yang tadi melancarkan serangan kejahatan. Semua serangan Dark F itu berhasil ditahan oleh kekuatan Valentia. Para kesatria di sana langsung terkejut karena mereka tak menyangka jika Valentia ini bisa mengeluarkan kekuatan yang hebat. Tiny sendiri di sana langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang para kesatria itu baru mengetahui tentang kekuatan Valentia. Sambil memperhatikan Valentia, Tiny berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, Valentia ini adalah cleric terhebat yang pernah ada. Terlihat Valentia sekarang memang belum kuat, tapi tetap saja kekuatannya sangat hebat agar bisa mengalahkan Dark F-nya. Dark F-nya pun langsung terkejut karena sekarang di hadapannya ada sebuah serangan Divine Power yang akan mengenai dirinya. Dengan cepat ia langsung mengeluarkan kekuatannya agar ia bisa menahan serangan dari Valentia yang sangat kuat tersebut. Namun sayang ia tak bisa menahannya sehingga ia pun terkena serangan dari calon klerik terhebat di masa depan. Terlihat Dark F itu meledak sedangkan Valentia di sana memperhatikannya dari jarak yang cukup jauh. Dark F itu pun terjatuh dan dengan keadaan yang menyedihkan ia bingung karena dirinya bisa kalah dari para cecunguk yang menyerangnya. Namun tiba-tiba di sana ia pun semakin kaget karena ada sebuah serangan yang mengenai bebenguknya.
Terlihat serangan itu datang dari Tiny, dan di sana Tiny menyerang si Drag F itu menggunakan palu gada yang dirinya pegang pada saat ini. Setelah memukulnya, Tiny berkata bahwa sekarang ia senang karena sudah bisa membereskan Drag F tersebut. Namun tiba-tiba Valentia datang dan ia berkata bahwa Tiny jangan membunuh Drag F tersebut. Tiny pun langsung terkejut karena ia baru ingat bahwa mereka semua harus menginterogasi Drag F tersebut sebelum mati. Sambil memperhatikan Drag F-nya, di sana Valentia berkata bahwa ia tidak merasakan kekuatan iblis pada F-nya. Jadi sekarang ia ingin tahu. Valentia berpikir bahwa ia harus menyembuhkan F itu dengan Divine Power, tapi Tiny tidak mengizinkannya. Valentia pun langsung menghela nafas karena tidak punya pilihan lain. Dan sekarang terlihat si Drag F pun langsung menghilang dan menjadi abu di hadapan Tiny. Tiny terus memperhatikannya dan di sana ia berkata bahwa kematian itu sangat cocok bagi si Drag F. Sedangkan para kesatria saat ini terkejut dan bangga karena ternyata Valentia adalah seorang klerik yang mempunyai kekuatan Divine Power. Valentia pun langsung mengatakan bahwa sekarang rahasianya terungkap. Di sana ia bertanya apakah Tiny ini sudah tahu dari awal karena Tiny tidak terkejut ketika melihat kekuatannya. Tiny pun langsung menjawab bahwa itu benar. Namun Valentia bertanya kembali tentang bagaimana Tiny bisa mengetahui hal tersebut. Tiny mengatakan bahwa ia tidak bisa menjawabnya dan ia berkata jika suatu saat nanti ia pasti akan menjelaskan semuanya pada Valentia. Valentia pun langsung tersenyum dan ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tiny barusan. Tiny yang melihat hal itu langsung terkejut karena ternyata Valentia ini bisa dengan mudah percaya. Valentia di sana terlihat senang. Ia berkata bahwa Tiny ini sudah banyak melakukan hal baik dalam perjalanannya. Namun Tiny mengatakan jika semua situasi berbahaya yang terjadi sekarang adalah karena dirinya. Valentia langsung berkata bahwa itu tidak benar karena dirinya ya memang harus mengalahkan banyak orang jahat. Tiny pun langsung menatap dan memejamkan matanya. Ia berpikir bahwa Valentia ini masih sama seperti dulu. Di sana Valentia langsung memegang kepala Tiny karena ia berpikir jika Tiny ini mengkhawatirkan dirinya. Tiny sendiri saat ini merasa kesal karena sekarang dirinya diperlakukan seperti seorang anak kecil oleh Valentia dan Vivian. Vivian pun langsung berkata bahwa Tiny yang ada di hadapannya itu memanglah masih anak-anak. Vivian terus mendekat pada Tiny karena ia berpikir jika Tiny ini adalah seorang anak kecil yang lucu. Namun Tiny pun langsung menjawab, "Jangan panggil aku anak kecil tante, namaku adalah Tiny, panggil aku Tiny." Sedangkan Valentia sendiri saat ini terlihat menatap tajam karena sekarang ia harus melaporkan semua kejadian yang terjadi pada ayahnya atau sang Sword Emperor. Ia menatap ke depan karena ia berpikir bahwa ia harus membuat laporan ke kota terdekat. Terlihat sekarang mereka pun langsung pergi ke gerbang utama di daerah Tivan. Namun di sana terlihat Tiny ini ingin tertawa ketika ia melihat apa yang ada di hadapannya sekarang. Bahkan terlihat sekarang Valentia merasa malu karena ia pikir jika ayahnya berbuat terlalu banyak. Di sana para penduduk pun langsung melihat keadaan yang terjadi sekarang. Karena ternyata sekarang Valentia ini sedang disambut oleh para kesatria kerajaan dengan baju besi dan full armor. Tiny yang melihat hal itu langsung berpikir jika itu wajar karena para kesatria ini memang sangat disiplin. Dan ketua para kesatria yang ada di sana pun langsung bersiap untuk membuka helmnya. Setelah membuka helmnya tersebut, di sana ia pun langsung berlutut dan ia berkata bahwa sekarang dirinya menyambut kedatangan dari Valentia yang merupakan Tuan Putri. Valentia pun langsung berterima kasih dan ia menyuruh mereka untuk berdiri lagi. Terlihat itu adalah orang bernama Garen yang dikenal sebagai kesatria kecepatan. Dan di sana Garen mengatakan bahwa ia senang karena Valentia ini baik-baik saja. Valentia sendiri di sana malah merasa kesal. Ia berkata bahwa dirinya tidak kenapa-napa, tapi sekarang ia malah dikirim banyak kesatria untuk membantunya. Garen pun mengatakan jika Valentia ini diserang oleh seorang pengikut iblis, jadi sekarang banyak orang yang mengkhawatirkannya. Tapi di sana Valentia malah terkejut karena bahkan Garen mengatakan jika sekarang Sword Emperor sedang mengalami keadaan darurat. Valentia, Tiny, dan Vivian pun langsung terkejut karena ternyata sekarang ada harta keluarga yang bernama Tempus telah menghilang. Tiny sendiri di sana sedikit ingat ketika ia mendengar kata Tempus yang hilang. Tiba-tiba di sana Tiny bertanya apakah harta keluarga yang bernama Tempus itu adalah sebuah artefak. Valentia langsung menjawab jika hal itu mungkin benar karena ia belum mengetahuinya secara pasti.
Valentia menjelaskan jika ia tidak terlalu tahu tentang tempus, tapi ia berkata jika dirinya yakin bahwa tempus ini adalah sebuah artefak yang sangat berharga. Ketika mendengar hal itu, Tiny pun langsung menghela nafas karena sekarang ia mengerti tentang sesuatu. Dengan senyum percaya diri, di sana Tiny mengatakan bahwa sekarang dirinya tahu mengapa harta keluarga bernama Tempus itu bisa menghilang. Valentia dan yang lainnya pun langsung terkejut karena mereka bingung tentang bagaimana Tiny bisa mengetahui hal tersebut. Tiny pun langsung meminta bertemu dengan Sword Emperor karena nanti ia akan menjelaskan semuanya pada Sword Emperor atau ayah mertua. Maksudnya ayah dari Valentia. Cerita pun bersambung. Anjay, ayah mertua gak tuh? Gak sabar banget kayaknya pengen ketemu ayah mertua ya guys ya. By the way, saya ingin tanya dong, menurut kalian tuh bosen gak sih dengan manhwa yang itu-itu saja? Atau pengen yang fresh gitu? Pengen yang baru? Atau pengen ngebahas anime? Atau pengen apa? Coba kalian boleh komen di bawah ya guys ya. Karena takutnya kalian bosen kalau lihat ini lagi. Ya walaupun seru sih ya. Dan ya pokoknya komen di bawah deh, menurut kalian yang paling seru itu apa? Dan kita mau ngebahas apa? Coba komen di bawah, atau kira-kira kita mau ngelakuin apa gitu biar seru channelnya. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak menyerah. Karena walaupun musuh kita lebih hebat, jika kita terus berusaha, pasti bisa mengalahkannya. Ya, segitu saja saya 100 alur cerita. Jangan lupa puasa. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.